Jangan dikasih echo, kasih nol efeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim billahi turja syafa'atuhu li kulli hamin al-ahwal al-muqtahin ya rabbi mustafa ballighna qasidan waghfir lana ya wasi'an karami ya rabbi mustafa ballighna qasidan waghfir lana ya wasi'an karami ya khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jami'an al-mursalin wa syuhada'i was-shalihin wal malaikati al-muqarrabin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha lil ma'rifah wa lil syafa wa lil sunnah wal iman wal islam. Ya Fatah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum butuhan arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Khadratan muhtaramah wa muhtaramah ikhwan fillah yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para azatis dan azatizah, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, Ibu Kepala Dinas, Ibu Anggota DPRD, beserta seluruh tamu undangan. Lebih khusus yang kita muliakan, kita ta'zimi bersama guru mulia kita, Penghulu Zikir dan juga Ketua Tamu BJ, dan seluruh tamu undangan, terkhusus kepada Akhin Al-Fadil Al-Faram yang menyampaikan zikir tadi dengan pimpinan pondok pesantren yang tadi baru saja menyampaikan sambutan mewakili keluarga, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya saya ceramah pakai bahasa Bugis, tapi kalau saya ceramah pakai bahasa Bugis di sini ada yang teraniaya. Karena banyak yang nggak paham bahasa Bugis, walaupun mungkin ada beberapa yang bisa bahasa Bugis. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu acara, yakni acara peringatan 40 hari sekaligus 40 malam berpulangnya rahmatullah al-marhum. Tapi saya ingin sampaikan bahwa orang yang meninggal, Bapak Ibu sekalian, itu hanya tutup usia, tapi amal kebajikan ataupun kitab catatan amalnya itu tidak akan tertutup. Makanya orang yang meninggal itu kita disebut
tutup usia. Karena etape perjalanan kuburan itu baru etape keempat. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Alam kubur ini kita kenal dengan dua istilah. Yang pertama adalah alam kubur, itu tempat jasad dimakamkan. Kemudian kita juga kenal dengan istilah alam barzah. Barzah ini sebenarnya kalau kita bahasa Indonesiakan adalah tirai. Atau kalau kita bahasa Bugiskan, orang Bugis mengatakan sampiran. Tirai itu adalah kain tipis yang bisa melihat keluar dan juga bisa melihat ke dalam. Itu ibarat orang yang ada di dalam kubur. Dia bisa melihat tembus penglihatannya ke dunia, itu pun bisa melihat ke alam akhirat. Makanya siksaan yang paling berat di alam kubur adalah ketika melihat kotak amal kita yang belum ditimbang. Itu tidak cukup. Sedangkan perjalanan yang kita mau tempuh itu masih sangat jauh. Maka kita menunggu kiriman-kiriman kebaikan dari anak-anak yang kita tinggalkan. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, kenapa orang yang meninggal seandainya diizinkan bisa kembali sejenak, hanya satu yang dia mau lakukan, bukan sholat, bukan haji, tapi hanya ingin bersedekah. Karena dari semua ibadah yang ada, kita bisa pastikan bahwa sedekah adalah ibadah yang paling cepat mengalir pahalanya. Makanya kalau kita buka dalil-dalil, walaupun nanti ada beberapa, termasuk kita tadi sudah disampaikan oleh Akhil Al-Fadil yang bawakan sedikit, bahwa yang paling kita rindukan adalah syafaat baginda Rasulullah SAW. Ada satu petikan kalimat tadi beliau yang itu sebenarnya perlu kita pegang, bahwa walau hanya sekali kita pernah melihat wajahnya Rasulullah, itu dalam mimpi. Saya ketika ngaji tasawuf di Gurta Syekh Muhammad Nur, itu pernah diberitahukan begini, wahai anakku, ketika umurmu 40 tahun dan belum pernah sekali engkau melihat wajah kekasih Rasulullah, maka sungguh celaka dirimu. Kalimat ini sebenarnya bukan kalimat menghina, tapi ini motivasi. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, saya dulu sempat protes bahwa untuk bermimpi ketemu Rasulullah itu kan adalah rahmat Allah, dan juga itu khususnya. Jadi kita tidak bisa jadikan standar. Tapi apa kata beliau? Pernahkah engkau memanggil dia dan meminta dia mendatangi engkau? Jangan salahkan Pak Bupati kalau tidak pernah datang ke rumah kita, karena mungkin kita tidak pernah mengundangnya. Tapi bila engkau mengundangnya setiap waktu, pasti dia menyempatkan waktu untuk datang walau hanya sekali. Itu ibaratnya dengan Rasulullah. Setiap engkau mau tidur, ambil air wudhu sempurna, pakai pakaianmu yang bagus, kirimkan salam kepada Rasulullah dan bersalawat. Kemudian memohonlah kepada Allah dan kepada Rasulullah supaya dia datang menemuimu dalam mimpi. 40 hari kau istiqamahkan dan menjaga dirimu untuk tidak berbohong dan menjaga pandanganmu, maka insya Allah Rasulullah akan datang menemui. Itu wasiat beliau, guru kami di Mursyid Tarekat. Jadi ini juga motivasi untuk kita semua. Mungkin kita tidak pernah memanggil beliau. Ada dua kalimat sering disampaikan penceramah, cuma penceramah kadang mengambil satu. Ketika dia mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan salawat. Kalau salam itu assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidi, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Taha, assalamualaikum ya Yasin. Taha dengan Yasin adalah dua nama rahasia Rasulullah yang jarang orang sebut. Padahal nanti kalau kita salawatan kita sebut salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Padahal dua nama ini adalah dua nama rahasia Rasulullah. Sering-sering menyebut ini ketika ingin berjumpa dengan Rasulullah. Almarhum kita tahu semua adalah orang baik. Dan itu luar biasa beliau. Tidak mungkin orang sebanyak ini bisa hadir kecuali beliau memiliki khususnya dan memiliki amalan khusus untuk masyarakat. Tapi saya ingin sampaikan bahwa keselamatan itu kuncinya cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Ya pomelo ki salama dua, nomor si di pamase, yang kedua syafaat. Itu aja kuncinya. Itu aja, Pak. Makanya setiap ulama-ulama hakikat itu pasti mengajarkan apapun yang kau mau lakukan, sebutkan kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Karena sholat tidak mungkin cukup, walaupun sholat ini adalah kunci surga, kan begitu. Tapi jangan melemahkan diri. Saya mengatakan begini, celaka betul kalau kita masuk neraka, Pak. Ini tidak sombong, tapi saya ingin mengatakan Rasulullah itu sudah sempurna betul sistem yang dia bangun dalam menyelamatkan umatnya. Saya cuma tidak bisa sampaikan semua karena ini persoalan waktu. Saya ceramah berapa menit, Pak? Kelihatan di belakang, Pak? Tidak? Oh, mohon maaf, saya mau izin. Jadi sebenarnya begini, Rasulullah itu sudah menetapkan jalur-jalur di mana kita bisa kena masalah nanti. Rasulullah sudah kasih solusi di mana biasa sisaannya orang. Yang pertama di sakaratul maut. Saya dapat beberapa riwayat, baik itu doa maupun berkaitan dengan amaliyah. Saya ingin sampaikan kepada jamaah, jangan tinggalkan membaca suratul mulk atau surah Al-Munji'ah. Jadi suratul mulk itu juga disebut surah Al-Munji'ah. Baca sekali saja sehari semalam. Jangan tinggalkan itu. Kenapa? Karena itu kata Nabi, dia adalah perisai dari asap kubur. Bahkan orang yang mengamalkan suratul mulk ini istiqamah, dia membacanya dalam keadaan ada wudhu, insya Allah jasadnya itu akan utuh. Itu kehebatannya suratul mulk. Kalau kita buka di kitab Sunan Abu Daud di bab-bab awal itu kita bisa menemukan di mana Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabat. Jadi ada sahabat itu sehingga beristirahat di padang pasir, kemudian dia mengambil pelana untanya, kemudian dia berbaring di tanah. Tapi dia mendengarkan ada orang mengaji dari dalam bumi. Kemudian dia berlari ke Rasulullah, itu di kitab Sunan Abu Daud itu. Kemudian dia berlari ke Rasulullah melapor, ya Rasulullah, kami mendengarkan ada orang membaca Al-Quran di dalam bumi. Kemudian Nabi berangkatlah ke situ, kemudian dia mengatakan, oh dia membaca surah Al-Munji'ah. Dia membaca suratul mulk. Makanya salah satu surah dari sekian banyak surah yang mestinya memang kita amalkan setiap hari adalah Quran suratul mulk. Kalau tidak bisa, karena mungkin ada orang kesibukannya sampai tidak sempat mengaji, saya ingin sampaikan, setiap malam Jumat sesudah sholat maghrib berdiri laksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah tahwini sakratil maut. Ini sholat sunnah jarang dikerjakan orang, padahal itu hadis sahih. Jadi sholat ini dikerjakan khusus malam Jumat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Jadi sekali saja dalam 1 pekan. Kalau tidak bisa tadi baca mulk ini setiap hari. Itu 2 rakaat, tapi surahnya ditentukan, itu membaca izazul 15 kali setiap 1 rakaat. Ini amalan untuk kemudahan di sakratul maut. Dan juga ada doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Itu yang sering kita ulang-ulang, kita baca. Kalau tidak bisa, jangan istilahnya gorota aja mesti salah pada merubah tahu. Nah insya Allah
yang tidak mengerti bahasa Bugis pasti dia. Jangan baku bombek lah, jangan memutuskan silaturahmi. Apalagi sekarang kondisi negara kita yang memang 70% arahnya ke sana, karena hampir semua memilih jabatan itu melalui dengan pemilihan, dan pemilihan itu masyarakat kita belum terlalu cerdas seperti memilih pakaian. Ini yang parah. Ini mudah-mudahan tidak berselisih. Dan Rasul mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa salasal layalin. Lebih dari 3 hari tidak baku omong itu Nabi sudah benci. Dia mengatakan la yahillu lil muslimin. Ada yang memahami la yahillu bahwa bukan golongan muslim. Dia mengatakan tidak lagi seorang muslim ketika dia tidak baku ngomong selama 3 hari. Lebih dari 3 hari. Makanya hati-hati. Kemudian saya wasiatkan ini yang untuk keluarga almarhum, walaupun banyak kebaikan yang dia lakukan, maka tetap kita harus buatkan dia wakaf. Sebenarnya ada pahala yang paling besar, ada ibadah yang paling besar pahalanya, cuma itu sekali aja kita lakukan. Bukan sedekah, bukan juga zikir, tapi mengalirkan air. Buat sumur bor di pondok pesantren yang ada dekat di sini. Kenapa? Ketika airnya dipakai berwudu itu berpahala. Sisa bekas wudu jatuh ke tanah kemudian diminum oleh semut itu berpahala menjadi sedekah. Turun ke akar rumput itu bersedekah. Turun lagi ke akar-akar tanaman kemudian tanaman itu tumbuh dan berbuah dan itu menjadi sedekah. Dan itu tidak pernah berhenti mengalir. Anak-anak pesantren meminum air itu 40 hari 40 malam itu tidak habis di dalam perutnya. Setiap lafaz ayat-ayat yang dia baca, zikir dan sholat itu kita dapat bagian dari situ. Itu tidak pernah berhenti mengalir. Makanya Rasulullah mengatakan pahala yang paling besar adalah mengalirkan air. Ya, kalau makanan kan 40 hari Pak. Kalau dikasih makan orang begini, kasih kue dia makan 40 hari sudah habis. Makanya dari situlah juga kenapa sholat tertolak kalau makan makanan haram selama 40 hari 40 malam. Karena sel makanan itu nanti habis di dalam darah itu kalau sudah 40 hari 40 malam. Makanya hati-hati kalau puasa ambil makanan haram, itu lewat itu sampai Syawal itu belum diterima. Fatal itu Pak. Iya. Hati-hati, hanya kita memang harus bertaubat, menjaga diri dari makanan-makanan haram itu. Ulama tasawuf itu Pak, dia membagi makanan, ada makanan haram, ada makanan halal, ada yang berkah. Kalau makanan haram memang sudah ditolak, tapi ada namanya makanan halal, ada juga makanan berkah. Jadi kalau ada makanan seperti ini, itu sudah halal. Tapi kalau belum dipersilahkan, itu belum berkah. Ya, di tasawuf itu begitu Pak. Makanya rata-rata mursyid tarekat itu biasa bawa air sendiri. Iya. Kenapa? Karena dia tidak mau menunggu untuk dipersilahkan. Saya punya guru itu pantangannya betul. Kalau singgah di warung jangan coba-coba makan dulu baru bayar. Mesti bayar dulu baru makan. Karena kapan kau makan dulu baru bayar, itu sama ketika engkau mengambil barangnya orang. Nanti kau sudah makan baru kau minta, itu tidak ada bedanya. Jangan biasakan hatimu dan tubuhmu tersentuh makanan yang tidak betul-betul bersih dan juga halal. Oh, ini sudah banyak yang kena ini. Makanya di KFC itu Yahudi kan punya itu, kita bayar dulu baru makan, dan itu yang Islami betul Pak. Karena memakan sesuatu kemudian kita belum bayar, kemudian dalam keadaan memakan itu kemudian tidak kita bayar, kemudian meninggal, bagaimana hukumnya? Itu jadi masalah. Ini yang kadang orang tidak pikirkan. Kalau di dalam tarekat itu dia jaga betul Pak. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun, tidak hatam-hatam sampai hari ini. Hanya memperdalam akhlaknya, kajiannya apa. Bahkan sekarang masih saya berguru kepada guru Habib Mursyid tarekat Khalwatil Sufi Al-Makassari.
Makanya saya ingin sampaikan bahwa dalam agama ini memang penting, Pak. Kita menjaga itu, apalagi kalau sudah umur ini. Waduh, banyak hal, termasuk zikir itu jangan lepas sholawat. Saya diajarkan itu bagaimana berzikir yang tidak terlepas. Cukup dengan 2 kalimat. Ketika berjalan, angkat kaki kanan baca Allah, angkat kaki kiri baca Muhammad. Ketika kita duduk, napas. Ketika menarik napas, baca Allah. Ketika engkau lepaskan, baca Muhammad. Setiap tarikan napas itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan sendiri. Biar zikir ini dijalankan, Pak. Tapi kalau sudah buka HP, hilang itu. Makanya sebenarnya kehidupan ini simpel. Tadi saya mengatakan, 2 milala komeki salama. Pemasihnya pun Allah Ta'ala, rahmat Allah. Yang kedua adalah syafaat baginda Rasulullah. Jalur syafaat itu banyak. Bisa setiap malam Jumat baca sholawat 100 kali, Nabi jamin. Yang kedua, setiap azan dikumandangkan dia jawab azan itu. Kemudian baca sholawat dan ikuti dengan doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatul qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata 'aliyatan rafi'a wa ba'su maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu kuncinya. Makanya Rasulullah itu pernah meminta kepada Allah, berikan aku khususnya untuk bisa memberikan keselamatan. Saya dulu, Pak, pernah menolak itu, bahwa kenapa Allah itu tidak terlalu adil, kenapa hanya Rasulullah bisa memberi syafaat. Nanti setelah saya mengkaji lebih dalam bersama dengan guru-guru kami, ternyata ditemukan kenapa satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat Rasulullah, karena satu-satunya Nabi yang diberikan otoritas ibadah itu cuma Rasulullah. Nabi Musa itu tidak dikasih otoritas ibadah, Nabi Isa tidak dikasih, Nabi Ibrahim tidak dikasih. Kalau perintah Allah, tidak ada bilang perintahnya Nabi Muhammad. Kalau kita ada, pasti semua ada turunannya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada salawat sunnah. Semua ada turunannya. Yang sunnah ini lari ke Nabi, yang wajib ini lari ke Allah. Padahal semua ibadah larinya kepada Allah. Tapi kenapa ada otoritas ke Nabi? Karena otoritas inilah jalur syafaat. Itu bedanya, Pak. Makanya jangan anggap sepele ibadah sunnah. Nabi lah sholat sunnah ji. Anda sadar gitu. Sholat doa, sholat sunnah ji. Yang penting sudah dikerjakan, doanya selesai. Kalau sholat fardu tidak bisa tembus, nanti diperiksa sunnahnya itu nanti Nabi yang memintakan. Karena dia bilang berikan saya, nanti di akhir baru saya minta. Makanya tadi doanya wasyarafa wad darajata 'aliyatan rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu aja kuncinya. Makanya saya coba, kalau sholat fardu tidak bisa lolos, ada sholat sunnah. Makanya Nabi kan minta, dan semua ibadah yang kita lakukan itu tidak semua sumbernya murni dari Nabi. Ada yang dari Nabi tersebelumnya, Nabi Ibrahim, ada dari Nabi Adam. Bahkan ada puasa itu, puasa 3 hari setiap bulan yang disebut Shaumin Ayyamil Bid. Itu kan bukan puasanya Rasulullah, itu puasanya Nabi Adam. Cuma karena Nabi suka, Nabi minta, kalikan untuk umatku, dan dikasihlah kita. Cuma banyak yang tidak kerjakan. Itu puasa 3 hari, pertengahan bulan. Apa fungsinya? Nabi Adam ketika dilemparkan dari surga ke bumi, itu semua badannya hitam karena dosa. Maka dia berpuasa 3 hari. Hari pertama 1/3 badannya putih, hari kedua 2/3 badannya putih, hari ketiga seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Dan itulah yang diminta Rasulullah, berikan kepada umatku supaya dia bisa bersih dari dosa-dosanya. Makanya Nabi mengatakan siapa yang puasa 3 hari setiap bulannya, di pertengahan maka sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu kuncinya. Tapi jarang orang kerjakan di. Itu penting juga itu. Makanya otoritas itu ada. Maka almarhum ini kita tahu bahwa memang ibadah-ibadah sunnahnya banyak. Kuncinya ke situ, jalur syafaat. Kalau ibadah fardunya ya jalur rahmat. Makanya kan ada di dalam hadis qudsi itu, Allah mengatakan, ya Muhammad, aku tidak mengenal Fulan bin Fulan, saya tidak kenal ini. Rasulullah mengatakan, kau tidak kenal Allah, tapi dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau dia adalah umatmu, maka masukkan dengan syafaatmu. Kemudian datang lagi Rasulullah mengatakan, dia bukan umatku ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, dia adalah hambaku Muhammad.
Maka Allah mengatakan, aku memasukkan dia karena rahmatku. Maka dua otoritas kalau masuk surga. Jangan pikirkan surga dan neraka. Itu makhluk aja itu Pak. Jangan pikirkan itu. Yang dipikirkan cuma syafaat. Kemudian yang kedua rahmat. Makanya ulama sufi mengatakan siapa yang sholat karena mengharap surga maka dia musyrik. Siapa yang sholat karena takut neraka maka dia musyrik. Karena surga dan neraka bukan Tuhan tapi dia adalah makhluk. Orang yang sholat karena makhluk berarti dia sholat karena musyrik. Jadi jangan salah paham Pak. Kan kadang ada orang kalau ceramah bilang kalau sholat karena pahala musyrik masuk neraka. Bilang oh bagaimana itu ini yang benarnya? Padahal harus dijelaskan bahwa surga dan neraka itu bukan Allah, dia adalah makhluk yang diciptakan. Ketika engkau sholat karena ingin kepada makhluk berarti bukan kepada Allah. Nah siapa sholat bukan kepada Allah berarti dia sholat dalam keadaan musyrik. Nah, itu. Jadi tetap kita berharap pahala kan, tapi bukan itu tujuan. Yang tujuan kita adalah rahmat Allah. Makanya almarhum selalu kita memohonkan, anak-anaknya mohonkan kepada almarhum supaya dia mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua supaya dia mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Ingat, orang meninggal itu Bapak bisa selamat karena bukan karena dia, tapi karena orang yang ditinggalkan. Saya menemukan ada 7 hadis yang bisa menyelamatkan orang meninggal, bukan dia yang menyebabkan dia selamat, tapi orang yang ditinggalkan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Kalau laki-laki anak tersabar makin. Iya, hadis sahih. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Apakah gara-gara dia selamat? Bukan. Itu karena ada anak perempuan yang ditinggalkan itu ahli ibadah. Yang kedua, siapa yang meninggal salah satu keluarganya, kemudian orang yang ditinggalkan bersabar, maka tidak ada balasan kepada orang yang meninggal itu kecuali surga. Siapa yang menyebabkan orang meninggal itu masuk surga? Ini jawab. Makanya kalau ada orang mengatakan kau tahu mati, kalau ada orang meninggal kemudian itu sudah terputus, itu orang terbalik otaknya itu. Masih harus belajar. Kenapa? Jangankan mengatakan anak, bukan anaknya, orang lain saja atau sahabatnya. Kalau ada orang meninggal kemudian dia menanggung utangnya, misalnya almarhum punya utang, kemudian ada yang datang menanggung utangnya dan dia bayarkan, maka orang yang meninggal ini terbebas dari utang walaupun bukan keluarganya yang membayarkan. Artinya apa? Semua kebaikan yang kau lakukan untuk almarhum itu diijabah. Itu aja kuncinya. Sederhana sekali Pak. Cuma ada memang ibadah yang tidak bisa digantikan, walaupun ada yang mengatakan boleh. Di dalam kitab di kitab-kitab fikih Al-Bajuri itu ada bahwa ketika ada orang meninggal, ada sholat yang dia tinggalkan, itu boleh digantikan. Tapi tidak semua ulama sepakat. Jumhur ulama tidak menyepakati itu, walaupun ada yang membolehkan. Karena saya pribadi juga memang tidak sependapat dengan itu, walaupun saya menerima pendapat yang lain. Makanya agama itu kan begini, ada namanya hukum agama, ada sikap hukum. Kalau hukum itu semua pendapat ulama tentang satu masalah. Kalau sikap hukum yang kita ambil dari semua yang ada. Sama di mobil itu banyak mobil yang dibuat, tapi kita pilih salah satu mobil untuk kita beli. Memilih salah satu mobil, jangan salahkan yang kita tidak pilih. Begitu juga dalam Islam. Dalam satu masalah kadang ada 5 pendapat, kita mengambil satu, yang satu itu disebut sikap hukum. Sikap kita terhadap hukum yang ada, mengambil satu, tapi jangan salahkan yang 4. Karena kapan kita menyalahkan yang 4, tidak beres-beres itu. Berdebat orang sampai mati. Itu sekarang yang banyak muncul, cuma pendapatnya dianggap benar, yang lain salah semua. Ustaz orang. Ini kan banyak sekarang. Makanya ada namanya sikap hukum. Kita memilih, misalnya ada pendapat, ada pendapatnya Imam Syafi'i, ada pendapatnya Imam Malik, ada pendapatnya Abu Hanifah. Kalau ada ayam ditabrak mobil, sudah lompat-lompat, bergerak, jangan disembelih. Karena kapan kau sembelih, itu haram. Di sini disembelih ya? Oh iya, berarti bukan pakai pendapat Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i itu kalau sudah ada binatang terkena musibah, kemudian dia sudah lompat-lompat itu bergerak menuju ke kematiannya, disembeli dan tidak disembeli tetap bangkai. Kenapa? Karena dia bilang, kau tidak sembeli tetap mati. Cuma kau akali, makanya kau sembeli. Kan begitu. Coba kau perhatikan saja, tidak usah sembeli, coba lihat saja. Tidak cukup 1 menit itu mati sendiri tuh. Artinya dia sudah menuju ke kematiannya, kau masih sembeli. Karena hanya untuk mau memakannya. Itu Syafi'i itu. Makanya dia tidak mengatakan halal, dia mengatakan haram. Sesuatu yang kecuali kakinya patah masih bisa hidup, bisa disembeli. Tapi kalau sudah lompat-lompat pecah di kepalanya apa masih disembeli, wah itu jadi masalah. Kalau Syafi'i, tapi kalau Imam Malik dia mengatakan selama dia bergerak maka sembeli. Ketika ada darah menetes di bekas sembelihan maka dia halal. Karena disembeli itu dengan 2 unsur. Yang pertama masih hidup, yang kedua ada pengaruh sembelihan. Makanya itu halal. Mana yang dipakai? Tinggalkan Imam Syafi'i. Atau dipikir, kalau anak ayam, wah pakai Syafi'i. Kalau ayam besar, pakai Imam Malik. Jika saya lebih memilih Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lebih hati-hati. Yang kedua, kalau kita ke pasar, penjual ayam potong kadangkala itu ketika menyembeli masih bergerak, kemudian dia sudah masukkan ke dalam air. Atau dia sembeli baru masukkan ke dalam belum bertumpuk, kemudian beku tindis, kemudian mati. Kalau pakai kaidahnya Imam Malik, selalu yang dihitung yang terakhir. Ketika sudah disembeli kemudian beku tindis, berarti dia bangkai karena meninggalnya dalam keadaan beku tindis. Tapi kalau Syafi'i, kalau kau sudah sembeli masukkan tidak masalah karena yang dihitung yang pertama. Mau lari kemana lagi? Kembali lagi. Ini kan jadi masalah. Makanya di situ kaidahnya. Ulama fikih kan begitu, Pak. Pasti berbeda pendapat. Makanya ada namanya sikap hukum, ada hukum Islam. Pilihlah yang kita anggap paling kuat. Sama di pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau sentuhan laki-laki perempuan batal wudu kalau tanpa pelapis kan. Istri itu bukan muhrim. Istri bukan muhrim, Pak. Maka salah itu kalau kata Nasuci mengatakan sama ke istri suamiku dia muhrim. Bukan, suami istri itu bukan muhrim. Dia adalah hakut tamlik, orang lain yang dimiliki. Karena 2 syaratnya mahram, Pak. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Nah, istri dinikahi dan digauli. Apa gitu? Coba pikir, saya dulu itu tidak sepakat. Nanti kaji, oh betul. Makanya wanita itu bukan hak milik, dia hak pakai. Jangan tersinggung. Iya. Betul, Pak. Sama di HP itu, HP itu kan hak pakai. Ya kan? HP itu hak pakai. Makanya kalau sudah dibayar, ditawar, dibeli, tidak boleh dipakai orang tanpa seizin kita. Makanya HP tidak boleh mengatakan saya mau lepaskan diriku sendiri, tidak bisa. Makanya wanita tidak boleh bercerai ketika dia yang meminta, kecuali diperkenalkan. Iya bilang utang sambil cucur balik 100 kali, tidak Pak, tidak berlaku. Lepas yang dibeli, masa HP bilang berhenti kak saya jadi HP milik, tidak bisa. Makanya dikatakan hak milik, hak pakai. Jadi kalau ada orang bilang tidak saling memiliki, salah itu. Tidak benar, perlu diluruskan itu. Makanya bapak ibu kalau mau menikah, bapak kalau mau menikah tidak usah minta izin kepada istri. Tapi saya tidak suruh. Iya. Masa beli HP baru harus minta izin kepada HP lama? Itu kata ulama, bukan kata saya. Itu kata ulama. Jangan salahkan saya. Tapi jangan sekali-kali itu penting. Makanya di situ hukum fikihnya. Jadi jangan salahkan ketika ada ceramah. Oh kenapa ada pendapat begini? Memang karena kaidahnya ke situ. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi saya tidak anukan. Ini namanya memilih hukum dalam agama. Kemudian tadi saya mengatakan bikinkan wakaf. Kemudian ziarahi kuburnya. Cuma kita dalam ziarah, saya dulu pernah itu malas ziarah kubur, Pak. Orang Bugis itu biasa ziarah kubur cuma 3 waktu. Sudah Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian mau masuk Ramadan. Nah biasa 4 kali kalau sudah menikah anaknya. Orang Bugis, bukan orang orang Bugis biasanya begitu. Kenapa? Ini banyak orang tidak tahu.
Orang Bugis itu punya kaidah, Pak, dan itu dia ngaji kitab. Ulama dulu kita itu ngaji betul ke para wali, bukan ulama dia tempati ngaji, dia memang wali. Makanya ilmunya itu ilmu wali. Dia itu orang Bugis, nanti dia nikahkan anaknya, berbondong-bondong nikahkan anaknya kalau mau masuk Ramadan. Setengah bulan sebelum masuk Ramadan banyak nikahan itu. Kenapa? Karena dalam kitab Imam Ghazali dalam kitab Hiyaliddin itu, siapa yang berhubungan setelah berbuka puasa tanpa memakan makanan apa-apa, hanya minum air putih, kemudian berhubungan dengan pasangannya dan menyebabkan istrinya hamil, maka besar kemungkinan anaknya itu bisa menjadi ulama. Makanya dia nikahkan menjelang masuk Ramadan. Tapi Pak Iman jangan pakai karena mau pergi sholat maghrib. Situ kuncinya, Pak. Kenapa orang yang sudah menikah itu dibawa ziarah kubur? Padahal mestinya jangan dibawa ke kubur. Masa dibawa ke kubur? Itu karena di malam pertama setelah pernikahannya itu langsung dibawa ke kuburan di hari pertamanya. Karena ditahu bahwa dia belum menyentuh istrinya. Tujuannya apa? Datang ke kuburan bertawassul, minta berkahnya para wali, para ulama, nanti keturunannya bisa mengikuti jejaknya. Makanya kalau datang ke kuburan, datang bertawassul. Caranya bertawassul kan ada dua, Pak. Ada tawassul, ada tawassul. Kalau tawassul minta langsung, kalau tawassul minta kepada Allah hal yang sama. Makanya kalau datang ke kuburan, doakan orang itu, kemudian minta, ya Allah berikan keberkahan anak-anakku sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Sama kalau ada orang pindah rumah baru, tuh cantik rumahnya, tapi dia tidak bilang, ya Allah berikan kasih rezeki anakku bisa bikin rumah seperti ini. Ada orang pindah beli mobil baru, mudah-mudahan nanti anakku bisa beli mobil seperti ini. Itu tawassul semua gitu. Kalau minta langsung itu tawassul namanya. Makanya kita memohon kepada Allah hal yang sama kepada orang-orang mulia. Itulah namanya tawassul. Ada dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ tidak mengatakan siratal nabi, bukan mengatakan siratal malaika, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat kewalian, nikmat karamah, nikmat iman, nikmat keturunan. Itu yang kita minta kepada Allah. Itulah tujuannya pengantin baru syarat. Makanya jangan datangi itu neneknya yang pemain judi. Oh, nggak usah datang ke situ. Ini yang banyak orang nggak paham kenapa disuruh siara setelah pernikahan. Itu harus saya luruskan dulu, Pak. Makanya datang ke kuburan. Cuma datang ke kuburan. Kalau sunnahnya itu malam Jumat sekitar jam 11 sampai subuh. Itu sunnahnya. Saya bisa diprotes kalau salah. Saya pernah membaca beberapa risalah. Di rumah itu saya punya kitab ensiklopedia hadis Nabi. Itu 9 kitab yang memuat kurang lebih 600.000 hadis Nabi. Saya itu menceklis itu bahwa ternyata Rasulullah itu sempat dicurigai oleh istrinya karena dia meninggalkan rumahnya menuju ke kuburan. Itu jam 11, jam 12 malam. Nanti dia pulang menjelang subuh, dan itu di subuh Jumat. Makanya di subuh Jumat Nabi kalau sholat subuh baca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Kita bilang sujud tilawah, padahal bukan sujud tilawah yang sunnah. Yang sunnah baca 2 surah, Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajdah, makanya kita sujud tilawah. Ada juga imam dia potong 3. Nggak ambil Al-Insan, itu nggak sempurna itu. Karena yang sunnah membaca 2 surah, bukan sujud tilawah yang sunnah. Bahkan saya baca di kitabnya Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapa yang sholat subuh hanya ingin sujud tilawah, maka batal sholat subuhnya. Itu batal itu. Makanya itu hari, Pak. Kan ada imam itu, Pak, potong 3. Implementasi itu saja ambil. Pastinya kan ambil 2. Implementasi itu dengan Al-Insan, karena itu yang sunnahnya di subuh Jumat. Tapi Nabi datang ziarah sendiri, coba bisa kita praktekkan jam 12 malam ke kuburan. Jangan bawa senter. Sendiri kita duduk,
Kemudian kita mendoakan, kemudian kita merenungi semua perjalanan hidup kita. Makanya Rasulullah mengatakan ziarah kubur itu menambah iman. Betul. Ketika datang ke kuburan hanya mendengarkan bunyi cacing dan jangkrik, kita akan mengatakan, kalau aku wafat seperti itu. Kita datang ke kuburan bergerombol, baru masuk. Nah foto bisa saja, betul-betul. Baru makan yang bilang, mudah-mudahan didatangkan kubur. Apalah. Iya, tapi tidak begitu gini menanam di sana. Iya. Nah kalau memang orang Pak itu riaknya dia lakukan, tapi ibadahnya dia tidak lakukan. Kalau ada orang meninggal, coba kita buktikan. Kalau ada orang meninggal, di geruk itu ramai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, ini binti ini akan dimakamkan ini. Langsung dia bilang Al-Fatihah. Apa yang dia kirim? Stiker. Dia tidak baca Fatihah. Tidak. Fatihah. Tidak dibaca lagi. Nanti dia kemudian ditanya, mana para Fatihah? Nggak ada. Yang ada para stiker. Makanya baca dulu baru kirim. Tapi tidak begitu jadi sini, Dik. Masalahnya ustaznya juga ikut-ikutan. Ya baca itu, Pak. Baca dulu, baru kasih masuk ke stiker. Kalau mau mengingatkan, tidak dikirimkan stiker pun tidak, karena yang diminta mengirimkan Fatihah. Begitu. Nah, kenapa orang meninggal dikirimkan Fatihah? Ya dikirimkan, karena memang setiap bacaannya bukan Fatihahnya dikirim, Pak, pahalanya. Saya kemarin lihat ada yang komen di Facebook itu ketika saya mengatakan mengirim Fatihah. Dan sudah mengatakan, itu Fatihah tidak ada untuk orang hidup. Saya bilang, kalau artinya yang kau mau kirim, memang tidak ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah semesta. Tidak ada itu untuk orang meninggal. Yang dikirim pahalanya, bukan artinya. Kalau artinya untuk orang hidup. Kalau apa, dan orang pahalanya. Kalau orang mati, pahalanya, bukan artinya. Karena setiap satu huruf itu 10 hasanah. Itu yang mau dikirim, bukan Malik Yaumi, bukan itu Nabi bilang tidak ada, semua orang hidup, tidak untuk orang mati. Saya bilang orang tidak beres juga ini. Itu karena tidak ngaji, jadi masalah. Makanya ada pondok pesantren kita di sini, ada guru-guru mulia kita, itu mestinya ambil sanad ilmunya, Pak. Hadirkan beliau-beliau untuk menyampaikan dakwah. Kalau saya kayak seperti ini, palingan 1 kali datang 1 tahun itu kalau datang. Tidak usah terlalu dianukan, tapi guru-guru kita yang ada di sini, imam-imam kita yang ada di sini, dijaga betul, muliakan itu, sedekahi dia, berikan tolak bala. Iya, kalau mau dijauhkan dari penyakit, kan kenapa diutus itu imam? Makanya imam itu sebenarnya cuma ada sekarang lain-lain, Pak. Di situ sudah mulai beredar itu, sudah banyak. Apa? Sholat jenazah dibayar. Istilahnya masih disedekahi. Kalau sholat jenazah jangan disedekahi. Kecuali kayak penggali kubur kita mau sedekahi imamnya, jangan nih kalau orang sholat. Masa orang sholat mau sedekahi? Nanti lama-lama tidak sholat itu, namanya tidak ada peluangnya, jangan nih kita. Wah, jadi masalah itu. Kalau orang kaya dia nggak apa-apa kalau sedekah, tapi kalau sedekah masukkan ke masjid atau Pak kasih pegawai syarat. Karena itu sebenarnya adalah waliullah yang diutus di tempat itu untuk membimbing kita. Makanya itu bertolak balik ke situ. Kalau hari Jumat ada masuk ke celengan, ada masuk ke kantongnya. Iya, mesti orang tua itu kan dulu begitu. Cuma orang tua dulu itu bawa uang 5.000 sama kelapa. Kelapa hidup dibawa, diselipkan, baru minta. Cuma putin beliung mau digeser 5.000 rupiah, tidak tergeser. Ya, tolak bala kan gitu. As-sadaqah itu tadfa'ul bala. Kan jelas, sedekah itu menolak bala. Kenapa ditolak? Makanya, kenapa mobil pecah bannya? Rezekinya bengkel, mau ambil. Kenapa kita sakit lututnya bolak-balik periksa tidak ada penyakitnya, bayar di dokter? Kenapa? Rezekinya dokter mau ambil, karena kita tidak isi celengan. Kan begitu. Mana silap foto tak? Dan dia bengkel. Kan begitu. Makanya Nabi mengatakan daru mardakun bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Nah kan di sini kuncinya. Karena kenapa? Kalau ada orang bolak-balik ke dokter dan tidak nantakukan penyakitnya, lah satu seke ya tuh. Saya pakai bahasa bumi sudah tidak mengerti. Iya.
Itu kuncinya. Kan di sini nih Pak. Makanya dikatakan daun mardaku Nabi lagi dahulukan. Biasanya dia perintahkan dulu baru kasih tahu manfaatnya. Ini dia sebutkan manfaatnya baru dia perintahkan. Daun mardaku, obati penyakitmu, bisadaqah, dengan sedekah. Itu kuncinya. Cuma kita tidak yakin Pak. Karena penyakitnya kanker, sedekahnya 10.000. Iya, kan itu nih. Saya sering sampaikan, yang penting rajin sedekah insya Allah. Nah itu kan keluar, ini kan haknya orang, bukan hak kita. Dan ketika lagi pasti Allah kembalikan. Tidak ada orang dermawan Pak miskin, tidak ada. Makanya kalau mau jadi orang baik, bukan sholat. Kalau ada orang preman 10 tahun baru bagi-bagi 5 hari saja bagi-bagi sedekah langsung, baiknya sih pada 10 tahun jadi orang jahat. Iya, makanya caleg desa yang terpilih yang bagi-bagi terakhir itu. Tidak ada caleg di sini. Iya. Ini penting saya sampaikan karena sedekah itu yang membuat orang senang. Dan memang itu kuncinya. Sedekah itu kan di dalam Al-Quran kan disebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Kan berlipat ganda sampai 70 kali lipat, bahkan 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu luar biasa Pak. Makanya kalau dia mengatakan sedekah itu umum, kalau dia mengatakan infak berarti khusus. Makanya kalau dia mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu banyak, senyum juga sedekah. Tabassum fi ahikal kesedekahan. Jadi kalau mau sedekah tidak ada modalnya, cukup miringkan saja bibir. Itu sedekah. Iya. Itu aja modalnya Pak. Tidak ada keluar, langsung ketemu. Itu aja. Makanya biasa kita bilang, oh bagusnya si Anu dermawan sekali. Bilang apa kasih? Bilang tidak, senyum-senyum kalau ketemu. Itu kan nama begitu Pak. Maka bebas sepanak nayan, cawe-cawe itu sirun. Padahal tidak ada kasih ki. Kan begitu. Sebenarnya itu benar kata Nabi itu. Kalau biar nakasih kita itu kan kuncinya. Makanya rajinlah bersedekah dan malaikat akan selalu mendoakan. Dan waktu sedekah yang paling bagus itu ada 2. Yang pertama adalah di subuh hari, yang kedua adalah di hari Jumat. Kalau di subuh hari disaksikan 2 kelompok malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Makanya sedekah subuh itu istimewa. Karena yang jaga di malam hari itu kan belum pinai, nanti siang baru naik. Nanti matahari mau terbit baru dia kembali karena selesai ini tugasnya. Tapi malaikat penjaga siang sudah turun. Makanya ketemu di subuh hari. Makanya orang sedekah subuh 2 kelompok malaikat yang mendoakan. Itu kuncinya. Kalau sedekah waktu duha tidak sama itu karena tinggal 1 kelompok yang mendoakan. Sama yang di Jumat kan. Kenapa di sedekah di hari Jumat kita katakan Jumat berkah itu sebenarnya bersedekah dengan 2 unsur. Sedekah makanan dengan sedekah uang. Kemudian nanti selesai sholat Jumat baru kita pulang ke rumah sholat sunnah hajat 2 rakaat baru berdoa. Nabi mengatakan doanya pasti mustajabah. Kita kadang Jumat berkah cuma bagi-bagi makanan, isi amplop dia 5.000 karena disebutkan bersedekah 2 unsur sedekah. Bahkan di riwayat yang lain sedekah 7 orang miskin dari Jumat itu mengalahkan 40 orang alim berdoa. Itu luar biasa itu Pak. Cuma jarang kita lakukan. Jadi sedekahnya begitu. Kalau subuh ya subuh, kan begitu. Makanya ibadah itu ada waktunya, pas waktunya itu Pak. Ada memang ditentukan oleh Allah. Dalam 1 tahun itu kan ada 5 hari. Malam 1 Rajab, nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal. Jadi kenapa istimewa ini? Karena di situ pintu langit dibuka. Siapa yang tidak tidur pada 5 malam ini, malam 1 Rajab tidak tidur mulai dari maghrib sampai subuh, malam 9 Zulhijjah dan malam 10 Zulhijjah, malam nisfu Sya'ban itu kan, kemudian malam 1 Syawal. Siapa yang tidak tidur pada 5 malam ini hanya beribadah mengharapkan ridho. Kalau dia meninggal itu pasti hilang jasad. Itu dijemput langsung. Itu wasiat guru kami. Siapapun yang bisa mengamalkan. Termasuk Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul Margapura. Itu guru IJ menyampaikan itu. Bahwa siapa yang tidak tidur pada 5 malam ini. Dan salah satu ulama kita di Sulawesi Selatan itu guru TK Jadur Rahman Abu Dali almarhum al-Ghafurlah yang mengamalkan itu secara rutin.
Dan ketika beliau wafat, itu pas diletakkan di lahat, itu hilang. Dan itu wasiat beliau. Tapi itu tidak mudah. Kenapa? Karena di situ pintu langit. Malam 1 Rajab kan nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perut ibunya Siti Aminah. Itu tidak sembarang, Pak. Makanya kalau malam Lebaran jangan tidur. Ibadah itu sampai subuh. Ibu-ibu begadang juga di situ cuma masak boras dengan ayam. Jadi masalah itu. Iya. Sadar kalau di sini. Ya, ulama gunakan itu karena di situ pintu langit dibuka, itu tidak tertutup. Siapa yang bermunajat itu langsung tembus ke aras. Kalau waktu-waktu yang kita bukan hari itu ada ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, itu kan juga dibuka di situ. Hanya doa di situ disebut mustajabah. Bahkan dalam satu kitab itu, dalam Tabaqatus Syadilatul Kubra itu disebutkan meletakkan tangan kanan itu di dada sebelah kiri. Kemudian kita membaca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itu yang diucapkan Nabi Musa ketika ingin berpisah dengan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ahmad Ruhullah, engkau benar adalah Ruhullah. Muhammad Habibullah, Muhammad engkau betul-betul kekasihnya Allah. Kenapa dia mengatakan Ahmad Ruhullah? Karena dia melihat nurnya Allah di wajahnya Rasulullah. Kenapa dia mengatakan Muhammad Habibullah? Karena satu-satunya Nabi yang bisa dikorting perintahnya cuma dia. Dari 50 waktu sholat dikurangi menjadi 5. Coba kalau Nabi lain itu kasih tahu 10 langsung. Kita 50, tidak ada tawar-tawaran. Nabi bolak-balik tawar, dikasih terus. Sampai terakhir kan Nabi Musa mengatakan minta lagi kurang, itu masih banyak, itu yang 5. Nabi bilang setiap saya naik dikurangi 5, kalau saya naik lagi ini sudah habis. Makanya dia tidak naik. Nah, di situ Nabi Musa mengatakan Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, betul-betul engkau adalah kekasihnya. Itu kuncinya, makanya itu diucapkan itu. Nah, kemudian saya sampaikan tadi ziarahi kuburnya. Seandainya doa itu cukup, kurang apa doanya Nabi? Tapi kenapa Nabi masih disuruh pergi ziarah? Bahwa ziarah itu sebenarnya bertemu dengan orang meninggal. Saya kasih tahu, tapi sebenarnya ini rahasia, cuma jangan terlalu dibuka. Rahasia ini bukan bilang kita di kalangan-kalangan pengamal tarekat itu dulu disampaikan jangan terlalu membuka. Sebenarnya ada hadis Nabi itu sering kita dengarkan. An-naumu akhul maut. Sering kita dengarkan itu. Bahwa tidur itu saudara dengan mati. Kalau ini kalimat dipahami secara syariat, ya secara syariat. Bahwa orang tidur itu tidak bisa bergerak apa-apa, itu sama dengan orang mati. Tapi kalau dipahami dengan hakikat, itu luar biasa dalam. Kenapa? Orang yang tidur, itu ketika dia bermimpi, itu bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur ketika dia bermimpi? Itu bukan mata lahiriah dan juga bukan mata batin, tapi itu adalah mata ruh yang disebut dengan ruh idhafi. Maka orang bermimpi bisa melihat dirinya ke Jakarta, tapi matanya tertutup. 10 menit dia tidur, dia mimpi ke Jakarta. Kalau perjalanan normal itu bisa dia tempuh dengan sekian jam, tapi kenapa hanya sekian menit dia bisa sudah bolak-balik? Begitu ibarat orang di alam kubur. Itu tembus penglihatannya ke dunia. Makanya Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Yang kedua, orang yang tidur kemudian bermimpi tersiksa, dipukuli atau dikejar anjing. Ketika dia bangun seluruh badannya sakit padahal tidak ada yang pukul. Itu ibarat siksaan kubur ketika orang disiksa di alam kubur. Itu pelajaran berat Pak yang kadang orang tidak hiraukan. Cuma saya tidak bongkar ke dalam-dalamnya lagi. Masih ada pembahasannya. Itu bahaya. Kenapa orang wali itu bisa berada di Makkah dalam satu waktu? Kenapa bisa melihat sesuatu yang datang padahal tidak kita lihat? Itu sama dengan video call. Ketika kita mau langsung ke Mekah, langsung ke Jakarta, cukup video call. Layar tidak ada kabel, tapi kenapa ada suara, ada gambar masuk? Padahal itu cuma layar.
Itu yang dipakai ulama dulu supaya terkoneksi dengan ulama lain. Bukan melalui HP, tapi melalui nur yang dia sebut dengan nur ilahi. Biasa kita alami, Pak. Ada kampung kita masuki, bilang kayaknya saya bermimpi pernah ke sini. Itu sebenarnya ilahi sudah sampai ke situ, baru kita ikuti perjalanannya. Tapi saya tidak bongkar, itu bahaya kalau itu dibuka. Cuma bahas sampai di situ. Makanya saya mengatakan dia pengamal hakikat itu paham betul itu. Kenapa guru tak bisa tahu? Karena itu ada kontaknya. Orang yang mau meninggal saja bisa diketahui karena ada ilmunya. Sama di dokter, ketika datang orang baru melihat matanya hitam di bagian sini, bilang jantung ini. Kuning-kuning kulitnya, kemudian bilang oh ini levernya ini. Dia bisa tahu karena ilmunya dia miliki. Orang yang melihat orang sakit, baru dia lihat beberapa tanda, dia bilang ini sudah penyakit terakhir. Dia sudah tahu karena dia pelajari ilmunya. Ketika ini sudah lagi masuk, hidung tidak lurus, langit-langit mengering, ujung kuku, kemudian daun telinga, usap rambutnya, kalau tidak bunyi itu tidak lewat dari 3 hari. Itu kuncinya. Miringkan dia ke kanan, kalau dia tidak bisa miring ke kanan, miringkan dia ke kiri, baru lihat pinggulnya. Orang yang mau wafat itu, Pak, tergantung bagian pinggulnya, tidak rapat ke lantai. Kalau ada orang sakit masih kuat bolak-balik, tidak usah khawatir. Tapi ketika dia tidak bisa menahan itu, ketika miring ke kiri, tergantung bagian pinggulnya, itu tidak lewat dari 2 waktu sholat. Itu ulama kita sudah sampaikan, dan itu penelitian para ulama. Orang yang mau wafat itu tidak lurus ini hidungnya, pasti bengkok. Coba kita lihat itu, pasti bengkok. Rambut itu kan makanya dikatakan rufnya rambut itu sudah hilang. Kalau dia dikasih begini itu tidak bunyi. Makanya itu pakai orang nakal dulu. Dia bilang ada 7 benda mati di dalam tubuh selama dia masih bicara, kau tidak mati. Tapi saya tidak kasih tahu, nanti nakal kalau nakal. Itu kan dipakai para ulama dulu. Kemudian perjalanan itu kan begitu, Pak. Ini alam kubur. Makanya Rasulullah juga itu menyamakan orang hidup ketika disiarai dengan orang mati, Pak. Sama persis. Kenapa? Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang datang didatangi rumahnya diucapkan salam. Makanya Umar itu protes. Ya Rasulullah, dia dengarkah? Apa kata Nabi Umar? Lebih tajam pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Cuma kau tidak mendengarkan dia menjawab, karena dia menjawab dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Makanya Nabi mengatakan bunyi sandalnya pengantar jenazah itu didengar almarhum sampai 40 langkah. Coba, ini saya sudah hujan ini. Kita minta tadi tahan 1 jam hujannya supaya ini mudah-mudahan ini penting saya sampaikan. Saya tambah sedikit ya. Jangan banyak, Bu. Ini sudah 1 jam lebih saya cerahin. Kemudian orang yang di dalam kubur itu Nabi minta ketika ziarah ke kubur jangan melangkahi lisan. Itu sama dengan orang ketika ada duduk kemudian kita langkahi. Kemudian lepaskan sandalmu, jangan pakai sandal masuk ke dalam kuburan sebagai penghargaan kita kepada orang meninggal. Makanya orang meninggal itu sebenarnya imam kita, Pak. Dia imam kita. Kenapa? Dimanapun posisinya selalu di depan. Makanya jenazah itu adalah imam. Aturannya dalam fikih, kalau kita buka kitab fikih, baik itu fikih Syafi'i itu, kalau jenazah itu aturannya memang di depan. Yang pertama disolati, itu dia di depan imam. Imam di belakang jenazah. Ketika mengantar jenazah, biarkan dia di depan baru kau ikut. Jangan kau dahului, karena bukan mengiringi jenazah namanya, kecuali supir ambulans. Harus di depannya. Kemudian yang ketiga, jangan engkau duduk ketika sampai di kuburan, ketika dia tidak dimasukkan ke dalam lahat. Nanti masuk ke dalam lahat baru kau boleh duduk. Karena dia adalah imam kita. Cuma kan banyak orang tidak pakai ini kan. Iya. Orang lebih dulu cepat sampai ke kuburan, mestinya mengiringi Pak di belakang. Itu kuncinya. Kemudian saya wasiatkan orang yang meninggal 4 hal jangan tinggalkan. Yang pertama tadi doakan setiap waktu. Sedekah ikutkan saja, tidak usah disebut namanya kalau tidak mau disebut. Kalau ada uang tak 10.000 niatkan 5.000 untuk almarhum, 5.000 untuk saya, itu sudah sampai.
Karena sedekah itu butuh niat, dia tidak butuh nama sebenarnya. Cuma pertanggungjawabannya panitia itu nama. Yang kedua nama disebut untuk menguatkan. Yang ketiga nama disebut untuk dakwah kepada orang supaya mengingat juga orang yang meninggal bisa dia sedekah. Jadi bukan dia bilang karena Allah 10 juta berbulan dari masjid. Dengan kita itu 10 juta. Dengan saya pun tahu tidak saya. Ini masalah juga ini. Makanya saya sampaikan. Tapi ingat, sedekah apa yang paling ikhlas itu susah didapat. Saya pernah tanya ke ulama tasawuf, mana sedekah yang paling ikhlas? Dia bilang, kau tidak bisa lewati. Nah, sedekah yang paling ikhlas itu kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Itu yang paling ikhlas kata dia. Jadi kalau ada orang minta sumbangan langsung kasih, ini tempat kunci tempat uang, itu mau kau ambil. Ada di situ. Kenapa? Karena kita ikhlas betul mengatakan biarkan dia mengambil sesuatu yang dia butuhkan. Bisa Pak atau tidak? Karena langsung dia bilang, kalau nggak habis mati. Kalau begitu pakai yang kedua, jangan lihat uang berapa, masukkan ke dalam saku, 100, 50, 20, 50, masukkan semua. Nanti ketika celengan lewat, tutup mata, jangan lihat, ambil 1 lembar, 2 lembar, masukkan. Itulah dalam hadis qudsi, siapa hamba aku memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu untuk mendapatkan ilmu laduni, begitu caranya. Biasa kita ditarik, walau 100 dorong lagi masuk. Nanti lah setelah cabut. Pernah, tapi ada sedekah yang paling bagus yang saya temukan dari hadis Sunan Abu Daud dan ada juga dari Imam Daruqutni. Rasulullah mengatakan, kelak di akhir di padang mahsyar ada orang yang berjalan, kemudian dia mengatakan fulan bin fulan tidak ada. Tadi berjalan di sisi kami, tapi kemana dia tidak ada di sisi kita? Dia mengatakan malaikat datang memberitahu, jangan kau mencari dia telah melakukan ibadah rahasia sehingga Allah menjemputnya menyimpan di tempat yang sangat mulia. Bagaimana caranya? Ini untuk pejabat yang hadir, untuk anggota dewan, kepala dinas, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Ustaz juga, orang-orang kaya. Ini sedekah yang paling bagus. Nanti di mahsyar orang berjalan, kita dijemput khusus. Bagaimana caranya? Kalau sedekah, bersedekahlah dengan tidak tahu siapa yang tidak sedekahi. Cari pondok pesantren, beritahu gurunya, ada pesantren di situ anak yatim. Kalau dia bilang ada, berapa pembayarannya setiap bulan? Sekian. Jangan perlihatkan saya fotonya. Jangan juga beritahu itu bahwa sini yang bersedekah. Cukup saya yang bayarkan pembayarannya setiap bulan. Tidak usah pertemukan saya dengan orangnya. Dan jangan pernah perlihatkan saya dengan orangnya. Bila tidak mengenal kita dan kita tidak mengenalnya, maka itu kunci orang itu akan dijemput di mahsyar. Yang sekarang banyak dijejer di atas panggung, dikasih 50.000 baru diseling. Tapi tidak ada di Manado. Ada juga ya, tidak apa-apa dinampakkan, tapi bikin sedekah rahasia. Itu yang saya maksud tadi. Ya banyak, seperti di Manado ini Pak, penting kita bawa bensin di mobil itu. Beli botol, ambil botol aqua, isi bensin 1 liter, 2 liter, simpan di kursi mobil. Nanti kalau dalam sementara perjalanan ada orang kehabisan bensin di jalan, dia dorong motor, kasih itu bensin. Memberi uang 100.000 tidak ada manfaatnya. Tetap dia akan dorong motornya, mungkin bersama istrinya hujan-hujan. Tapi ketika kita kasih bensin, maka itu akan menolong dia. Itu amal ikhlas Pak Bu. Dan orang yang menyimpan bensin di mobilnya untuk menolong saudaranya yang kesusahan dalam perjalanan, selama itu mobilnya tetap dijaga oleh para malaikat, dan itu hadis. Ini yang banyak, kalau doa selamat itu Pak susah, tapi kalau ini dipakai tidak baca doa lagi karena malaikat yang menjaga. Saya hanya kasih kunci-kunci amalannya. Yang terakhir penutup. Kalau tidak ada yang bisa kita hafal, tahu cara maku dari awal sampai akhir, ini saja kita ambil. Kalau ini juga kita tidak ambil, pahalanya saja dulu kita ambil. Saya ingin kasih tahu 4 hal jangan tinggalkan. 4 hal. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat fardu. Setidak khusyuk apapun kita tetap sholat.
Saya tidak mengatakan khusyuk apapun, setidak khusyuk apapun kita tetap sholat. Karena ketika kita sudah sujud, maka itu tanda bahwa engkau menghambakan diri di hadapan Allah. Dan nikmat di saat itu adalah nikmat bahwa engkau adalah hamba dan Tuhanmu adalah Tuhan. Itu kunci. Jangan tinggalkan. Aja tak kena. Dia aku urusan belakangan. Ketutup makna makada rutu nabalagin rona. Tidak usah persoalan itu. Iya. Kan sama kena tuh ada yang bilang makana rutu nabalagin rona di kanan lolo. Kapodani maka datanya ke pipa lolo. Kau kena balas. Maka itu gampang jawabannya. Iya. Maka dulu tuh kalau sidang dia ditimbang maka payah tak ditimbang udah. Ya kau tak menjawab mengkait aja kalau tidak menjawab dia tajam. Itu kuncinya. Maka kerjakan saja semampu kita. Datang kita berjamaah karena ada di hisab kelompok itu nanti. Sama di baterai itu, kalau ada baterai mati jangan masuk tersendiri, nggak menyala itu. Coba ada baterai mati, ada baterai hidup, gabung di situ pasti hidup semua itu. Begitu juga kalau ada pak berjamaah tidak beres-beres seperti dicerita begini dapat itu. Aci Piremawan itu ke pak berjamaah gitu. Itu kuncinya. Iya, sama di baterai itu. Kemudian mana lebih tenang baterai 10 daripada 1? Pasti 10. Makanya sholat jamaah lebih besar pahalanya. Baru jamaah yang paling bagus saf pertama. Saf pertama yang paling bagus 7 orang di belakang imam. Baru sebelah kanan. Ashabul yamin namanya. Baru sebelah kiri. Cuma tidak bisa dijadikan standar. Kalau cepat masuk isi itu supaya ambil padilannya. Karena kalau mau diambil itu imam dibawa ke sudut baru masjid dibawa memanjang. Begitu. Makanya padilannya saja diambil. Itu satu, jangan tinggalkan. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat. Karena satu-satunya ibadah yang punya 2 bendahara itu cuma sholawat. Karena siapa yang bersalawat sekali itu dikirim ke Allah oleh malaikat. Allah balas 10 salawat. Salawatnya Allah itu adalah rahmat. Malaikat membalas juga 10 salawatnya malaikat permohonan ampun. Kemudian ada yang dikirim ke Nabi. Yang dikirim ke Nabi itu dicatat sebagai perbendaharaan pahala sholawat. Makanya jalur syafaat dan jalur rahmat dan ampunan itu cuma sholawat. Hanya jangan tinggalkan. Sholawat itu kuncinya Pak. Yang penting kita sholawat sudah dapat itu. Karena itu memang kuncinya. Kalau orang sholawat, Allah dan malaikat bersalawat. Kemudian dikirim lagi ke Nabi. Jadi kalau orang sholat cuma ke Allah, tidak dikirim ke Nabi. Makanya 2 jalur bendahara, itu ada ke Nabi, ada ke Allah. Makanya sholawat ibadah yang paling utama. Itu kuncinya. Kalau dia bermain zikir, ada tadi kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ini memang kenapa kalimat ini menjadi penentu, bahkan dia mengupgrade iman, itulah ilaha illallah. Kemudian man akhiru kalami la ilaha illallah padahal jannah. Di hadis kedua mengatakan man akhiru kalami Allah padahal jannah. Saya harus perkenalkan 2 hadis. Memang ada 2 hadisnya Pak, itu tidak satu. Ada yang mengatakan hanya man akhiru kalami la ilaha illallah, itu betul. Tapi riwayat yang lain mengatakan man akhiru kalami Allah padahal jannah. Bukan la ilaha illallah. Makanya ada di tarekat itu mengajarkan kalau kau sudah tidak bisa mengatakan la ilaha illallah, cukup baca Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena bahayanya kalau kau mengatakan la ilaha kemudian tidak ada Tuhan. Itu bahaya. Itu tidak main-main. Makanya ulama tarekat itu ketika napasnya orang sudah pendek, dia tidak talkinkan dengan panjang. Cukup Allah, Allah. Ada dalilnya. Wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Makanya kalau iman mulai lemah, angkat kepala sedikit kalau sudah sholat subuh, kemudian lipat sedikit lidah, kemudian bundarkan baca Allah, Allah. Itu juga yang dilakukan ketika mau takbiratul ihram, ketika tidak bisa khusyuk. Ulang-ulangi kalimat Allah, Allah. Baru kita mengatakan Allahu Akbar. Koneksi. Karena khusyuk itu cuma 2 Pak, naik atau turun. Artinya naik, engkau yang melihat dirimu naik berhadapan, atau turun artinya melihat bahwa Allah melihat saya. Itu aja kuncinya. Makanya kalau sholat itu kan itu kuncinya. Sholat itu Mirajul Mu'minin, naik Allah. Cuma itu yang biasa goyang-goyang. Allah. Oh,
banyak goyangnya itu. Karena baru naik. Padahal ada dalil kedua kan jelas dalilnya tuh. Antamudallah ka'annaka tarahu, sembah Tuhan seakan kau melihat. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa, fa innahu yaraka, yakin bahwa dia melihat engkau. Makanya juga dia dalil Allahu alal arsy istawa, yang kedua Allahu akram min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Enggak usah naik. Yakin saja bahwa dia melihat saya karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Enggak usah Allah wa akbar. Oh, enggak usah. Terlalu jauh. Karena yang kau pakai antamudallah ka'annaka tarahu. Tapi kalau tidak bisa, fa illam takun tarahu, kata Nabi, fa innahu yaraka. Yakin saja kau bahwa dia melihat saya kayak ada CCTV. Nah, lihat Kak Rumun. Itu paling enak daripada naik Allah. Wah, susah. Kan begitu. Itu kuncinya. Jangan menyiksa diri, Pak. Sudah kali berapa tadi? Saya sudah bilang terakhir ya. Jadi sholat, kemudian sholawat, kemudian yang ketiga istighfar. Karena istighfar pasti sampai karena dia ke Allah. Cuma memang talaki la ilaha illallah tadi, kalau kita di dalam tarekat itu ditarik. La ilaha illallah. Itu makanya dimasukkan. Itu 7 latifah. Kayaknya ditarik ke ubun-ubun, masukkan ke sebelah kanan, baru tarik ke kiri. Kayaknya la ilaha illallah. Itu masuk. Makanya ada yang bergerak itu la ilaha illallah. Tapi ada juga kalau itu saya tidak tahu. Kemudian yang keempat, ini yang paling pokok, selalu berbaik sangka kepada siapapun dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dengan syafaat Rasulullah. Itu aja kuncinya, Pak. Hidup kita sudah selesai. Itu aja. Kalau sudah mengamalkan yang keempat ini, insya Allah. Kalau baca-baca belakangan aja itu, Pak. Ini aja kuncinya. Kalau mau ambil baca-baca, banyak sekali. Saya saja tidak, yang hafal banyak tidak pakai semua. Ya, kalau mau salawat rezeki kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Siapa yang membaca 11 maghrib, 11 subuh, itu rezekinya seperti air hujan. Itu aja dibaca. Kenapa gitu? Tidak. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Ada juga itu sholawat istighosah. Kalau kita dalam keadaan terdesak sekali, sudah tidak ada bisa kita lakukan, baca 30 kali baru bermohon. Itu dibuka pintu langit. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'isati. Langsung minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun karuniamu untukku di dunia, bahkan pada musuh-musuhmu, dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatmu, oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku surga itu.